tahu ini semua tak adil, walau kenyataan gajinya kecil. Pantesan banyak orang tidak mau pilih jurusan pendidikan jadi guru. Alasannya sering kali ku dengar, harus sabar ketika sedang ngajar. Tugas mulia dan harus serba bisa, mendidik dan melatih yang dilakukan untuk bangsa. Guru honorer gaji di bawah UMR, pahlawan tanpa tanda jasa yang nyata. Walaupun tak PNS tak apa-apa, berikanlah kami minimal P3K. Alasannya sering kali ku dengar, harus sabar ketika sedang ngajar. Tugas mulia dan harus serba bisa, harus mendidiknya dan melatihnya. Untuk bangsa. Guru honorer gaji di bawah UMR, pahlawan tanpa tanda jasa yang nyata. Walaupun tak PNS tak apa-apa, berikanlah kami minimal P3K. Guru honorer gaji di bawah UMR, pahlawan tanpa tanda jasa yang nyata. Walaupun tak PNS tak apa-apa, berikanlah kami minimal P3K. Berikanlah kami minimal P3K. Beberapa hal yang krusial yang harus kita cermati bersama, bahwa tujuan revisi Undang-Undang ASN ini adalah bagaimana komitmen DPR khususnya Komisi 2 dalam mengayomi tenaga honorer. Jadi di dalam Undang-Undang ASN revisi yang terbaru ini sudah dicapai beberapa kesepakatan, antara lain bahwa yang namanya ASN itu terdiri dari PNS, terus P3K dan P3K paruh waktu. Bagi mereka para honorer, kami mengharap supaya tenang, aman. Kami akan melindungi para honorer ini tidak akan terjadi PHK. Karena apa? Kami
sedang mencari jalan keluar melalui revisi Undang-Undang ASN ini. Bagi masyarakat atau para honorer ini kan ada peluang di dalam Undang-Undang ASN ini kita sudah kunci, ada yang namanya P3 paruh waktu. Beberapa hal yang harus kita cermati bahwa tenaga honorer ini yang akan dikantongi menjadi P3 paruh waktu, khususnya yang berada di pangkalan data BKN. Nah, ini nanti akan dituangkan secara rinci penyelesaian masalah honorer ini oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN yang terbaru ini melalui PP kan. Pendapat akhir mini fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPR RI, dan pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara disampaikan oleh Endro Suswantoro Yahman, nomor anggota A152, Dapil Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat serta segenap kawan-kawan anggota Komisi 2 DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, masing-masing dengan jajarannya, serta hadirin sekalian yang mulia dan berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memungkinkan kita bersidang pada hari ini. Hari ini, hari Selasa, tanggal 26 September 2023. Selasanya itu Selasa Kliwon. Itu hari keramat, hari Anggoro Kasih kalau orang Jawa, Bali maupun Banyuwangi. Itu hari cinta kasih. Semoga hari ini, hari keramat Anggoro Kasih ini mengasihi tenaga honorer untuk ke depan lebih baik. Sidang kali ini dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1, penyampaian pendapat akhir mini fraksi dan pemerintah terhadap rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Saudara pimpinan dan anggota, saudara menteri beserta hadirin yang mulia, sebagaimana diketahui bersama, cita ideal menghadirkan negara dalam denyut nadi kehidupan masyarakat di seluruh tanah air, baik mereka yang berdiam di dalam negeri maupun dalam perantauan di luar negeri, terus diupayakan secara berkelanjutan dan konsisten, fakta sosiologis dan empiris untuk mewujudkan cita ideal tersebut, mengharuskan kemampuan adaptasi baik dari aspek dasar hukum maupun ketangguhan birokrasi pemerintah dan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam konteks dimaksud, fraksi PDI Perjuangan DPR RI dapat memahami tersusunnya rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara sebagai usul inisiatif DPR RI yang pada awalnya bersifat perubahan terbatas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Namun, dalam perkembangannya mengharuskan tersusunnya RUU baru yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara tersebut. Saudara pimpinan dan anggota, saudara menteri beserta hadirin yang mulia, mencermati pokok-pokok materi RUU tentang aparatur sipil negara, dua diantaranya berkenaan dengan penataan kelembagaan manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia di dalamnya,
sebagai penggerak dan pelaksana birokrasi, terdapat perubahan yang tergolong radikal, dalam arti mengembalikan atau setidak-tidaknya mendekatkan kembali kelembagaan pengelolaan kepegawaian agar tetap melekat dengan kementerian terkait atau dapat menjadi bagian organisasi struktural pada kementerian. Hal ini dapat dipahami dan dimaklumi dengan mengingat tantangan pelayanan kepada masyarakat menuntut perampingan organisasi, debirokratisasi, kelincahan, efektif, dan efisiensi dalam mengimplementasikan program pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, tidak bisa dihindari perampingan membawa konsekuensi pada likuidasi beberapa kelembagaan yang sebelumnya ada. Saudara pimpinan dan anggota, saudara menteri beserta hadirin yang mulia, sedangkan berkenaan dengan penataan kepegawaian atau sumber daya manusia di dalamnya, salah satunya terkait keberadaan tenaga honorer atau non-ASN yang membutuhkan kepastian hukum untuk diberikan atau mendapat status sebagai PNS atau P3K, dua nomenklatur ASN yang tidak mengenal istilah honorer. RUU ASN hasil pembahasan telah memberi ruang kepastian hukum untuk menghindari penghapusan massal tenaga honorer yang ada dengan perluasan keberadaan P3K menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu untuk dapat mengakomodir tenaga honorer yang ada tersebut. Selain itu, tenaga honorer yang ada tetap mendapatkan alternatif kesempatan menjadi PNS sebagai layaknya warga negara yang melanjutkan atau memberikan pengabdian diri sebagai ASN terutama PNS. Rancangan undang-undang tentang ASN juga memberi batas waktu penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN atau nama lainnya termasuk di dalamnya tenaga honorer selambat-lambatnya Desember 2024. Juga adanya larangan instansi pemerintah mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sejak undang-undang ini berlaku. Meskipun dalam rancangan undang-undang tenggat waktu dan larangan tersebut tidak diikuti dengan sanksi jika seandainya instansi pemerintah terkait gagal atau tidak memenuhi ketentuan tersebut, namun fraksi PDI Perjuangan DPR RI memiliki harapan besar agar ketentuan tersebut diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Bagi fraksi PDI Perjuangan DPR RI, inilah sebenarnya salah satu urgensi awal perlunya dilakukan perubahan terbatas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Saudara pimpinan dan anggota, saudara menteri beserta hadirin yang mulia, terakhir, fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta dalam penyusunan peraturan pelaksanaan RUU ini setelah nantinya disahkan dan diundangkan menjadi undang-undang, khususnya yang berkenaan dengan kebijakan penyelesaian pegawai non-ASN atau nama lainnya termasuk tenaga honorer di dalamnya, agar melibatkan DPR RI khususnya Komisi 2 melalui forum konsultasi atau rapat-rapat bersama DPR RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara pimpinan dan anggota, saudara menteri beserta hadirin yang mulia, berdasarkan pandangan, harapan, serta permintaan sebagaimana dikemukakan di atas, maka fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara untuk dilanjutkan dalam pembahasan pada pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Saudara pimpinan dan anggota, saudara menteri beserta hadirin yang mulia, demikian pendapat akhir mini fraksi PDI Perjuangan DPR RI disampaikan. Pada kesempatan ini, fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI beserta staf sekretariat pendukungnya, pemerintah dengan jajarannya,
serta semua pihak yang memberikan perhatian selama pembahasan tanpa kecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Rahayu. Merdeka! Jakarta, Selasa Kliwon 26 September 2023. Pimpinan Poksi, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Ketua Arief Wibowo, nomor anggota A210 ditandatangani. Terima kasih Pak Endro.